Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah perusahaan perencanaan, atau kalau di kita itu disebut perusahaan sipil. Lalu terlihat seseorang yang berkata pada manajernya, "Wah manajer, akhirnya kamu akan menikah." Si manajer itu pun mengiyakan dan kemudian mengundang semua orang yang ada di sana untuk datang ke perjamuan makan, untuk merayakan hari pernikahannya yang akan datang. Dan manajer itu bernama Kim Bum Jun dengan jabatan manajer perencanaan. Dan terlihat juga seorang pemuda yang fokus memandangi sebuah undangan pernikahan. Dan ia bernama Eun Ho, sekaligus MC di cerita ini. Saat Eun Ho melihat undangan itu, ia teringat dengan masa lalunya di saat ia sering membantu ibunya menjaga anak-anak di sekolah TK atau taman kanak-kanak. Kemudian scene berpindah ke masa lalu Eun Ho, tepatnya 14 tahun yang lalu di musim panas. Terlihat di sana Eun Ho sedang bermain dengan beberapa anak kecil. Tak lama kemudian ia dipanggil oleh ibunya. Lalu ibunya meminta Eun Ho untuk menjaga seorang anak kecil yang cantik sampai orang tuanya datang. Eun Ho pun mendekati anak itu dan kemudian menanyakan namanya. Kemudian anak itu pun menjawab bahwa namanya adalah Bona. Dengan senyum ramah, Eun Ho bertanya apakah Bona mau bermain dengan dirinya. Dengan ketus Bona menjawab tidak dan mengatakan bahwa itu terlalu kekanak-kanakan. Setelah itu Bona mengambil sebuah kursi dan lalu duduk sembari menyilangkan kakinya tepat di hadapan Eun Ho. Kemudian Bona mengatakan bahwa dirinya lapar dan meminta Eun Ho untuk mencarikan makanan tteokbokki. Mendengar itu, Eun Ho pun sedikit tertawa sembari menahan kesal dengan sikap Bona tersebut. Saat Eun Ho bergegas pergi mengambil makanan, ia bergumam bahwa anak ini tidak biasa dan berbeda dengan anak-anak seusianya. Lalu terlihat Bona sedang menjawab telepon dari ibunya. Ibu Bona menanyakan apakah Bona sudah makan. Dengan senyum manis Bona menjawab bahwa dirinya akan segera makan sebentar lagi. Lalu makanan yang diminta Bona pun tiba. Sembari menaruh makanan, Eun Ho menebak-nebak Bona dalam gumamnya. Pakaian yang mahal, telepon seluler dan supir pribadi, tidak diragukan lagi bahwa Bona berasal dari keluarga orang kaya. Saat Bona melihat makanan itu yang terlihat sangat enak, matanya pun berbinar-binar. Ibu Eun Ho di belakang Bona memintanya untuk segera memakannya. Saat Bona memakan satu gigitan, ia pun dibuat sangat terkejut karena makanannya sangatlah enak. Sampai akhirnya ia pun makan dengan terburu-buru kayak sedang dikejar waktu. Melihat itu Eun Ho sedikit khawatir dan meminta Bona untuk makan pelan-pelan agar tidak tersedak. Singkat cerita, makanan itu pun habis. Dengan mulut belepotan, Bona menoleh pada Eun Ho sembari berkata bahwa rasanya jauh lebih enak daripada yang dimasak oleh koki yang ada di hotel. Dengan cekatan, Eun Ho pun mengelap mulut Bona dengan sapu tangan. Dengan wajah yang merona, Bona memalingkan wajahnya dari Eun Ho. Beberapa bulan terlewatkan dan waktu yang dihabiskan bersama Bona berangsur-angsur meningkat. Dan secara alami mereka berdua semakin dekat. Namun pada suatu hari Eun Ho dikejutkan dengan Bona yang memanggilnya. Dengan malu-malu, Bona memberanikan diri memberikan sesuatu pada Eun Ho sembari berkata ini hadiah. Walau kebingungan, Eun Ho pun menerima hadiah itu dan membukanya. Terlihat dalam surat hadiah itu terdapat dua orang yang digambar dengan lope di tengahnya dan beberapa kalimat sebagai pelengkapnya. Wedding invitation, Grumly Eun Ho Widge I'm Bona, yang artinya undangan pernikahan. Pengantin pria Lee Eun Ho, pengantin wanita Bona. Dengan wajah yang tersipu malu, Bona mengajak Eun Ho menikah. Mendengar itu, Eun Ho pun hanya menjawabnya dengan senyuman, sembari mengelus-ngelus kepala Bona. Sehingga Bona semakin dibuat malu karenanya.
Wajah kecil yang imut dan manis membuat Eunho tidak bisa melupakannya. Setelah Bona selesai dari sekolah TK dan melanjutkannya ke sekolah dasar, jarak mereka berdua pun menjadi semakin jauh. Kembali ke masa kini, mengingat semua kenangan itu, Eunho pun tersenyum sembari melihat undangan itu. Tak lama, Kim Bum Jun menyapa sembari bertanya apakah Eunho berkencan dengan seseorang. Tanpa mereka berdua sadari, perkataannya itu terdengar oleh seorang wanita yang tepat berada tak jauh dari mereka. Wanita itu bernama Han Naen dengan jabatan staf perencanaan. Bisa disimpulkan dari wajah wanita itu bahwa Han Naen menyukai Eunho. Eunho menjawab bahwa dirinya sedang sibuk dengan dirinya sendiri. Dengan sedikit bercanda, Kim Bum Jun berkata, "Ayolah Eunho, jangan menyia-nyiakan wajah tampanmu itu." Lalu seseorang tiba-tiba merangkulnya sembari bercanda, "Hei, ada kemungkinan jabingan ini menyukai laki-laki loh." Pria ini bernama Kang Seung Jae dengan jabatan manajer perencanaan. Kim Bum Jun pun hanya tertawa. Lalu Eunho pun beranjak pergi sembari mengatakan selamat atas pernikahannya kepada Kim Bum Jun. Dirinya akan pergi ke pertemuan terlebih dahulu dan pulang setelah itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Eunho sedang dalam perjalanan pulang menuju apartemennya. Dalam perjalanan itu, Eunho terus saja memikirkan perkataan Kim Bum Jun. Sejujurnya bahwa dirinya ini ingin kencan, akan tetapi melihat keadaannya saat ini itu tidaklah mungkin. Dirinya ini tidak memiliki kemewahan apapun agar dapat menjaga orang lain selain dirinya sendiri. Kemudian ponselnya pun berdering. Saat ia angkat ternyata itu ibunya. Ibunya bertanya apakah Eunho sudah selesai bekerja. Eunho menjawab sudah dan ia pun bertanya mengenai kabar ayahnya saat ini. Ibunya menjelaskan bahwa ayahnya masih sama. Kemudian ibunya meminta maaf pada Eunho karena selalu membebani dirinya yang selalu mengirimkan uang untuk membayar tagihan rumah sakit. Eunho meminta ibunya jangan mengkhawatirkan itu karena kecelakaan mobil bukan atas keinginan ayah itu sendiri. Ibunya pun berterima kasih atas pengertian dari anaknya itu. Lalu ia menanyakan apakah Eunho sudah makan. Eunho menjawab sudah dan meminta ibunya jangan mengkhawatirkan dirinya. Kemudian telepon pun berakhir. Eunho pun menghela napas sembari bergumam hidup itu keras. Banyak hal yang tidak diinginkan terjadi. Lalu ponselnya pun bergetar kembali, akan tetapi saat Eunho melihatnya ia sedikit kebingungan karena yang menelponnya kali ini tidak ia kenali. Eunho pun beranggapan bahwa yang menelpon itu dari klien perusahaannya. Tak sungkan ia pun segera mengangkat telepon itu. Dengan formal Eunho berkata, "Ini Lee Eunho, ada yang bisa saya bantu?" Si penelpon itu pun berkata, Opa, ini aku." Mendengar suara yang familiar, Eunho pun hanya diam saja sembari memikirkan siapa yang menelponnya ini. Kemudian si penelpon itu pun meminta Eunho untuk berbalik. Dan ya, saat Eunho berbalik, ia pun dibuat sangat terkejut. Di saat Eunho sedang menebak-nebak siapa orang yang menelponnya itu, si penelpon memintanya untuk menoleh ke belakang. Tepat saat Eunho menoleh, ia melihat seorang wanita yang ada di belakangnya. Si wanita itu bertanya apakah Eunho masih ingat pada dirinya. Eunho hanya terdiam bingung melihatnya, entah itu karena lupa ataupun terkejut. Si wanita itu pun memberitahukannya bahwa dirinya Im Bona. Mata Eunho terbuka lebar, ia dibuat sangat terkejut karenanya. Suasana pun menjadi hening seketika. Udara yang dingin, malam yang gelap, langit yang cerah. Bintang-bintang bersinar menjadi saksi atas pertemuan mereka kembali.
Entah kenapa setelah sekian lama tidak melihatnya, ia masih dapat mengenalinya. Sudah lama sekali sejak terakhir kali mendengar suaranya, nada yang Bona ucapkan masihlah sama. Dalam keheningan itu, Eunho dibuat terkejut lagi olehnya. Di saat ia terdiam memikirkan banyak hal, Bona memeluknya. Kemudian scene berpindah ke sebuah restoran. Terlihat mereka berdua sudah duduk di salah satu meja yang ada di sana. Percakapan pun diawali dengan beberapa kata yang sudah biasa. Dengan sedikit canggung, Eunho bertanya bagaimana kabar dari Bona. Sembari menunggu jawaban dari Bona, ia bergumam. Dirinya sangat senang dapat bertemu kembali dengannya. Akan tetapi tempat makan ini terlihat sangat mahal. Lalu Bona menjawab, "Aku baik-baik saja." Ia mengatakan bahwa dirinya selalu memikirkan Eunho. Tak lama makanan yang dipesan pun tiba. Terlihat di sana ada tumis kacang, daging panggang dengan hiasannya. Dan tak lupa juga sendok dan garpu sebagai pelengkapnya. Melihat itu semua, Eunho bergumam bahwa dirinya tidak akan membiarkan Bona membayarnya, sembari melihat Bona yang sudah makan duluan. Lalu Eunho berkata bahwa cara makan Bona tidak berubah sedikit pun, dan minta Bona untuk makan yang banyak agar Bona tambah tinggi. Mendengar itu, Bona dibuat marah karenanya. Dengan wajah yang merah merona, ia berkata bahwa dirinya sudah dewasa dan sudah berusia 20 tahun. Dengan senyum ramah, Eunho menjawab bahwa usia 20 tahun itu masihlah anak-anak, dan mengatakan bahwa dirinya masih bisa mencium aroma susu pada dirinya. Lalu Eunho pun mencoba memakan makanan itu. Dengan tatapan tajam, Bona memperhatikannya sembari bergumam, kenapa Eunho masih saja memperlakukannya seperti anak kecil. Dirinya ini sudah menunggu lama untuk menjadi dewasa agar dapat menikah dengannya. Gumaman Bona pun terpecahkan dengan suara kesakitan dari Eunho yang menggigit sesuatu saat Eunho makan. Saat Eunho memuntahkannya, ia dibuat sangat terkejut karena terdapat cincin di dalam makanan yang ia makan. Terlihat cincin itu menjadi sedikit rusak karena gigitan yang tak disengaja sehingga permata dan cincinnya terpisah. Dengan ekspresi yang imut dan menggemaskan, Bona berkata, "Eunho belum lupakan, apa kamu mau menikah denganku?" Di sini Eunho hanya terdiam saja tanpa membalas ucapan dari Bona. Kemudian Bona melanjutkan ucapannya bahwa dirinya mau mengembalikan undangan yang kamu tolak waktu itu. Dengan senyum manis sembari menunjukkan undangan masa kecilnya, Bona berkata, "Ayo kita menikah." Eunho pun dibuat sangat terkejut karenanya. Ia kebingungan dengan situasi saat ini. Lalu Eunho pun bertanya mencoba memastikannya, "Menikah? Apa yang kamu bicarakan? Kamu bercanda kan?" Tanpa menjawab pertanyaan dari Eunho, sembari mendekat, Bona berkata, "Aku akan menyiapkan semuanya dariku. Kamu tidak perlu menyiapkan apapun." Dengan panik, Eunho berkata, "Menurutku ini tidak benar. Usia kita berbeda 12 tahun. Kamu hanyalah anak kecil yang baru berusia 20 tahun. Bagaimana aku bisa menikah?" Dengan kesal, mata yang berkaca-kaca, Bona bergumam sekaligus memegang erat tangan Eunho. "Apakah kamu akan terus memperlakukanku seperti anak kecil?" Lalu Bona menarik tangan Eunho dan menempelkannya pada dua buah gunung sembari berkata, "Aku sudah dewasa. Apa kamu pernah melihat dua gunung berukuran C?" Dengan berteriak panik, Eunho menjawab, "Bona, sadarlah apa yang kamu lakukan." Sembari menarik Eunho, Bona berkata, "Ini tidak akan berhasil. Aku akan membuktikannya padamu bahwa aku bukan anak kecil lagi."
Kemudian Bona pun menarik dan membawa Eunho ke sebuah ruangan. Singkat cerita, mereka berdua sudah berada di ruangan 403. Lalu Bona mendorong Eunho hingga terjatuh tepat di atas kasur. Kemudian Bona bersiap-siap untuk melakukan push rank bersama Eunho. Dengan tatapan yang tajam, Bona berkata, "Apa yang kamu tahu, aku sudah menunggu lama untuk kesempatan ini. Aku sudah mencoba yang terbaik selama bertahun-tahun. Apa sekarang kamu masih menganggapku sebagai anak kecil?" Walau sempat terdesak, Eunho mencoba melawan dengan memegang erat tangan Bona sembari berkata, "Hentikan Bona, tidak ya tidak." Lalu Eunho pun beranjak pergi dari tempat itu. Terlihat mata Bona berkaca-kaca, merasa sedih setelah mendengar perkataan Eunho. Singkat cerita, Bona pun sudah berada di dalam mobil. Si supir berkata, "Sepertinya kamu habis ditolak." Dengan sedikit mengejek, si supir berkata, "Kamu pasti menangis. Matamu telah menjadi mata kelinci yang berkaca-kaca." Sembari merengek, Bona menjawab, "Aku hanya menitihkan air mata." Tak lama, Bona pun tersenyum sembari berkata, "Aku sudah menduganya kalau Eunho bukanlah orang yang mudah. Walau begitu, aku tetap menyukainya dan hari ini aku sangat senang bisa bertemu kembali dengannya setelah sekian lama." Lalu scene memperlihatkan keesokan harinya di perusahaan perencanaan. Terlihat Eunho sedang memikirkan sesuatu. Kemudian seseorang menyodorkan segelas minuman dingin dan ternyata itu adalah Naewon. Naewon bertanya apa yang sedang Eunho pikirkan. Hari ini dirinya melihat Eunho tidak seperti biasanya. Tanpa menjawab pertanyaan, Eunho berterima kasih atas minumannya. Lalu Naewon bertanya apakah Eunho ingat bahwa malam ini ketua tim akan mentraktir kita semua. Memikirkan bahwa ketua tim akan menikah, dirinya ikut senang dan juga sedikit iri. Lalu Eunho berkata, kenapa Naewon tidak berkencan dengan siapapun? Eunho yakin bahwa dengan kecantikan Naewon akan banyak laki-laki yang mengantri untuk mendapatkannya. Mendengar itu, terlihat wajah Naewon merah merona. Ia menjawab dengan malu bahwa dirinya sudah mempunyai seseorang yang ia suka. Dengan rasa penasaran, Eunho bertanya, siapa yang Naewon suka? Mendengar itu, Naewon sangat malu. Saking malunya hingga mengeluarkan kepulan asap dari kepalanya. Sebelum Naewon menjawab, beruntungnya ada seseorang yang tiba-tiba menyela. Ia berkata bahwa dirinya ingin mengubah data salinan yang diberikan Eunho sebelumnya. Sembari melihat ke komputer rekan kerjanya, Eunho mengizinkannya. Singkat cerita, sore pun tiba. Terlihat beberapa pasang kaki yang berjalan keluar dari perusahaan. Dan saat di tengah perjalanan, seseorang memanggil Eunho. Ternyata yang memanggil itu adalah Bona. Terlihat ia tersenyum ke arah Eunho. Setelah Eunho menghampirinya, Bona bertanya, apakah Eunho sudah selesai dengan pekerjaannya? Eunho pun mengiyakan dan menanyakan kenapa Bona bisa tahu bahwa dirinya kerja di sini. Sebelum mendengar jawaban dari Bona, Eunho berkeringat dingin mendengar rekan-rekan kerjanya membicarakannya. Kim Bum Jun berkata pada rekan di sampingnya bahwa ia berpikir kalau Eunho benar-benar tidak berkencan dengan siapapun. Akan tetapi seperti yang ia duga bahwa Eunho itu berbohong. Rekan di sampingnya bertanya di mana Eunho bertemu dengan wanita cantik itu. Terlihat raut wajah Naewon sedih. Naewon hanya mendengarkan dan menyimak pembicaraan mereka. Bona mengajak Eunho untuk makan bersama.
Akan tetapi Eunho menolaknya dan mengatakan bahwa dirinya akan makan malam bersama rekan kerjanya. Lalu Bona meminta agar dirinya dapat ikut juga. Sebelum Eunho berkata, rekan di belakangnya membolehkan Bona untuk ikut. Eunho dibuat sangat terkejut karenanya, sampai-sampai ia tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian scene berpindah ke suatu tempat, lebih tepatnya di salah satu restoran. Terlihat mereka semua berkumpul dalam satu meja. Naeun bersama dua rekan kerjanya dan Eunho bersama dengan Bona. Mereka semua pun berbincang dan bercanda gurau sampai ke titik pembicaraan pernikahan. Lalu Bona berkata, "Ternyata kamu akan menikah." Dan Bona menjelaskan bahwa dirinya juga akan menikah dengan Eunho. Lalu seseorang bertanya siapa nama Bona. Dengan ekspresi yang menggemaskan, Bona menjawab bahwa namanya Im Bona. Mendengar itu mereka pun terkejut. Lalu mereka berkata, bukankah Bona adalah putri bungsu dari suatu perusahaan yang terkenal? Dan mengatakan juga bahwa dirinya melihat Bona wawancara di majalah. Sembari tertawa, Bona membenarkan perkataan itu. Terlihat Eunho pun sangat terkejut mengetahui fakta bahwa Bona adalah putri bungsu dari perusahaan yang terkenal. Lalu seseorang bertanya pada Bona, bagaimana Bona bisa kenal dengan Eunho? Sembari memeluk tangan Eunho, Bona menjawab bahwa Eunho cinta pertamanya dan mengatakan bahwa dirinya juga sudah berada dalam posisi cinta tak terbalas selama 13 tahun dan sekarang sedang berusaha keras untuk merayunya. Mendengar itu, Eunho dibuat sangat malu karenanya. Rekan kerja Eunho pun sangat terkejut mengetahui bahwa Eunho adalah cinta pertamanya dan bahkan yang lebih mengejutkannya bahwa cintanya tak terbalaskan di usia 13 tahun. Dengan berkeringat dingin, Eunho berusaha menjelaskan bahwa hubungan antara dirinya dengan Bona tidak seperti itu. Terlihat Naeun hanya terdiam. Dilihat dari raut wajahnya, Naeun pastinya sangat cemburu mendengar hal itu. Singkat cerita, acara makan bersama pun selesai. Kemudian scene memperlihatkan Eunho yang sedang menggandeng Bona yang terlihat seperti sedang mabuk. Lalu Naeun menawarkan diri untuk mengantarkan Bona karena mereka sama-sama wanita. Lalu Naeun dibuat malu karena rekan di sampingnya berkata bahwa Naeun tidak bisa melihat situasi saat ini. Eunho menjawab bahwa Naeun pastinya juga lelah dan memintanya untuk pulang duluan dan beristirahat. Lalu mereka pun mengiyakan dan akan beranjak pergi sembari mengajak Naeun. Sebelum pergi, Kim Bum Jun berkata pada Eunho, "Semoga akhir pekan Eunho menyenangkan." Eunho pun menjawab ya dan mengatakan sampai bertemu kembali hari Senin. Sembari beranjak pergi, Naeun menoleh ke arah Eunho sembari bergumam bahwa bukan ini yang ia inginkan. Kemudian Eunho melanjutkan perjalanannya sembari memikirkan apa yang harus dilakukan. Dirinya sangat kebingungan dengan kondisi Bona. Jarak untuk ke rumah Bona sangatlah jauh dan di malam hari tidak ada taksi. Menyewa kamar di hotel juga sangatlah mahal dan pada akhirnya Eunho memutuskan untuk membawa Bona pulang bersamanya ke apartemennya. Singkat cerita, mereka berdua pun tiba di apartemen Eunho. Lalu Eunho membawanya masuk dan membaringkannya di atas kasur. Dan saat Eunho mau pergi, ia dikejutkan dengan Bona yang membuka bajunya dan meminta Eunho untuk melepaskan ikatan pengaman gunungnya. Wajah dari Eunho pun memerah karena sangat malu dibuatnya.
Kemudian Bona berkata bahwa dirinya merasa panas dan pengap. Lalu ia meminta Eunho untuk secepatnya melepaskan tali pengaman itu. Dengan malu, Eunho pun membantu melepaskannya. Sembari berbalik, Eunho berkata karena Bona sudah bangun dan tersadar, dirinya minta Bona untuk pulang. Dan dirinya juga akan memesankan taksi untuk Bona. Melihat telinga Eunho yang memerah karena malu, Bona sangat senang karena menurutnya itu sangatlah imut. Sembari memeluk Eunho, Bona berkata bahwa dirinya tidak mau pulang dan ingin tidur bersamanya, dan meminta Eunho untuk mengizinkannya untuk malam ini saja. Terlihat mereka berdua pun sudah tertidur dalam satu ruangan. Bona tidur di atas kasur dan Eunho tidur di lantai. Tak lama Bona terbangun dan melihat ke arah Eunho. Bona berkata bahwa dirinya bermaksud tidur di atas kasur bersama dan bukan seperti ini. Lalu Bona bertanya-tanya apakah Eunho tidak merasakan apapun terhadap dirinya dan mengatakan bahwa Eunho terlalu berlebihan. Kemudian Bona pun turun dari kasurnya dan lalu berbaring di samping Eunho sembari merangkulnya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Kicauan burung bergema di sekitarnya. Matahari yang bersinar menyinari ruangan yang mereka tempati. Terlihat Eunho dan Bona tidur bersama di atas lantai. Tak lama Eunho membuka matanya. Sontak ia dibuat terkejut dengan Bona yang ada di hadapannya. Melihat dua buah gunung yang berkilau menggoyahkan imannya. Dengan muka yang memerah ia mencoba menyentuhnya. Beruntung sebelum imannya goyah, Bona menghentikannya. Lalu Bona berkata apakah Eunho mau menyentuh dua gunung di pagi hari. Tanpa menunggu jawaban Eunho, Bona menarik tangannya dan menempelkannya pada gunung miliknya. Kemudian Bona meminta pendapat Eunho apakah gunung miliknya terasa lembut. Dengan wajah yang semakin merah, Eunho bangun dari tidurnya. Kemudian ia meminta Bona jangan salah paham. Eunho menjelaskan bahwa dirinya akan menutupi Bona dengan selimut dan bukan untuk menyentuhnya. Dengan nada tinggi Bona berkata bahwa Eunho pembohong. Dirinya sudah tahu bahwa Eunho mau menyentuh gunungnya. Kemudian Bona memeluknya sembari berkata, apapun yang terjadi dirinya tidak akan membiarkan Eunho pergi karena dirinya sangat mencintai Eunho. Lalu Eunho sedikit menjauhkan Bona dari tubuhnya sembari berkata, jika Bona sudah bangun cepatlah pulang. Orang tua Bona pastinya akan mengkhawatirkannya. Dengan wajah yang kesal tapi imut dan manis serta enak dipandang, Bona berkata, selalu saja memperlakukanku seperti anak kecil. Kemudian Bona merengek dan mengatakan bahwa dirinya tidak mau pulang dan ingin berkencan dengan Eunho hari ini juga. Tiba-tiba seekor kecoa melintas dan mendarat tepat di samping Bona. Sontak hal itu membuat Bona teriak histeris sembari memeluk erat Eunho sembari berkata bahwa dirinya sangat membenci kecoa. Tanpa pikir panjang, Eunho menginjak kecoa itu sembari berkata, apakah Bona merasakan kenyataan yang terjadi saat ini? Bisa saja 2 atau 3 kecoa muncul di sini dalam seminggu. Jika Bona terkejut dengan hal seperti ini, bagaimana dirinya bisa? Eunho pun tidak menyelesaikan ucapannya. Sembari berbalik ia berkata, cepatlah pulang. Akan tetapi Bona berkata bahwa itu keren. Eunho pun menoleh karena bingung dengan ucapannya.
Dengan ekspresi yang menggemaskan, Bona mengulangi perkataannya bahwa Eunho sangatlah keren, dan kemudian Bona memeluk Eunho. Sembari memeluk Eunho, Bona berkata, "Tolong nikahi aku," dan lalu mengajak Eunho untuk pergi ke KUA. Eunho pun terkejut dengan pernyataan itu. Lalu ia mencoba menjauh dari Bona sembari bergumam, "Ada apa dengan sikapnya itu?" Bona pun tak mau melepaskannya. Ia berusaha untuk terus memeluknya sembari berkata, "Jika Eunho tidak mau, setidaknya berkencanlah dengan dirinya." Dan pada akhirnya mereka pun berkencan. Terlihat Bona dan Eunho sudah berada di luar ruangan. Sembari berjalan, Eunho bertanya apa yang ingin Bona lakukan. Lalu Bona pun meminta Eunho untuk pergi ke DVD room. Mendengar itu, Eunho bingung. Mengapa Bona bisa tahu tentang ruang DVD? Bukankah DVD room sudah bukan zamannya Bona? Di samping Eunho, Bona diam-diam mengirimkan pesan pada seseorang. Terlihat pesan Bona dengan orang lain itu. Dari kata-kata yang ada pada pesan itu, sepertinya pergi ke DVD room sudah direncanakan. Singkat cerita, mereka berdua pun sudah berada di gedung DVD room. Melihat ruangan yang sepi, tidak ada orang lain, Eunho kebingungan. Lalu Bona berkata bahwa dirinya akan memilih filmnya dan meminta Eunho untuk menunggu di ruangan DVD. Melihat Eunho pergi ke ruangan DVD, Bona pun tersenyum mencurigakan. Sembari menunggu, Eunho bergumam bahwa suasananya agak suram dan ia merasa aneh kenapa harus menonton di sini. Bukankah lebih baik pergi ke bioskop saja? Kemudian Bona pun datang menghampirinya sembari memberikan Eunho minuman. Melihat itu, Eunho berkata, "Awas saja jika Bona melakukan sesuatu yang aneh." Kemudian Bona menyela, ia berkata, "Tidak, benar-benar ada film yang ingin ia tonton." Mereka berdua pun duduk bersama sembari menunggu filmnya dimulai. Saat judul filmnya itu muncul, Eunho dibuat sangat terkejut. Dengan muka yang memerah, ia bergumam, "Ada apa dengan judulnya? Jangan bilang bahwa ini film mabar game push rank Mobile Legends." Tebakan Eunho pun ternyata benar. Terlihat mereka berdua sama-sama malu dengan wajah yang memerah. Lalu Eunho menoleh ke arah Bona sembari bergumam bahwa niat Bona mengajaknya ke sini sangatlah jelas. Tak lama Bona pun menoleh ke arah Eunho. Pada akhirnya mata mereka berdua pun bertemu. Tanpa aba-aba, Bona pun menyosor dan mencium Eunho. Dan pada akhirnya mereka berdua pun ikut bermain game push rank seperti yang di film. Saat bermain itu, Eunho teringat waktu masih membantu ibunya di sekolah TK. Terlihat Bona yang masih kecil sedang menangisi bonekanya yang rusak. Eunho pun mencoba menghiburnya dengan berkata bahwa dirinya akan membelikan Bona boneka yang baru. Mendengar itu, Bona kecil pun tersenyum kembali. Kembali ke masa kini, terlihat Bona pun senang dan bahagia karena bisa bermain push rank bersama Eunho untuk yang pertama kalinya. Singkat cerita, bermain push rank pun berakhir. Terlihat Bona sekarang sudah berada di dalam mobil. Ia pun sangat kegirangan dengan apa yang terjadi sebelumnya. Lalu Bona berkata pada sekretarisnya, "Semua karena sekretaris," dan menanyakan bagaimana sekretaris bisa merencanakan itu. Sekretaris itu pun menjawab bahwa dirinya dulu sering pergi ke tempat DVD room
Dengan mata yang berbinar-binar, Bona menanyakan apakah sekretaris pernah bermain pusreng di sana. Dengan kerennya sekretaris itu mengiyakan, akan tetapi tidak sampai selesai. Lalu sekretaris itu memberikan masukan pada Bona bahwa Bona harus mencari tempat yang lebih baik. Carilah tempat yang jaringannya bagus dan lihat juga smartphone yang digunakan agar tidak lag saat bermain pusrengnya. Dengan pepatah yang diberikan oleh sekretarisnya, Bona bergumam bahwa dirinya harus lebih baik lagi. Kemudian Bona pun tersenyum lebar dan mengatakan bahwa dirinya akan membelikan Eunho minuman segar saat ia bertemu kembali. Lalu Bona meminta sekretarisnya untuk mengantarkannya ke tempat minuman agar bisa rileks saat bermain nanti. Sebelum lanjut ke ceritanya, Mimin infokan bahwa akan ada sedikit perubahan pada pembawaan alur ceritanya. Soalnya part sebelumnya kalau didengar ulang terlalu lambat. Jadi untuk kali ini Mimin akan mencoba lebih rileks lagi dalam membawakan alur ceritanya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Kembali ke sisi Eunho. Terlihat Eunho baru masuk ke ruangan apartemennya. Sembari menutup pintu, Eunho berkata, "Aku hampir saja mendapatkan masalah." Memikirkan kejadian sebelumnya, wajah Eunho memerah sembari bergumam, "Jika kita sudah melakukan itu, berhentilah memikirkan itu." Sembari menatap ruangan yang ada di sana, Eunho berkata, "Ruangan ini serasa sunyi tanpa kehadiran Bona. Kenapa aku memikirkan dia terus ya? Apakah aku merindukannya? Tidak mungkin, aku harus bisa mengendalikan diriku." Kemudian Eunho pun bergegas mandi untuk menenangkan dirinya. Lalu Shin memperlihatkan Bona yang sedang mengambil sebotol minuman surga dengan kenikmatan 75 derajat. Sembari tersenyum, ia bergumam, "Pada level ini aku yakin Eunho tidak akan menolaknya." Memikirkan apa yang akan terjadi setelah meminumnya, wajah Bona pun berbinar senang. Di sisi Eunho, ia bangun terkejut karena bermimpi sedang bermain pusreng dengan Bona. Sembari mengelus kepala, Eunho berkata, "Mimpi apa itu? Baru-baru ini aku terpengaruh oleh Bona." Lalu Eunho mencoba untuk fokus memikirkan hal yang lain. Kemudian ia pun beranjak dari kasurnya dan bersiap-siap untuk membersihkan rumahnya. Singkat cerita, sore pun tiba. Tak terasa waktu berlalu begitu saja. Terlihat Eunho yang sedang berbaring kecapean. Berjam-jam ia lalui waktu yang ia habiskan dengan membersihkan ruangan yang ia tempati. Area di sekitar ruangan itu nampak berkilau bersih, menandakan betapa seriusnya Eunho membereskannya. Tak lama ia mendengar suara ketukan dari arah pintu. Lalu Eunho membuka pintunya. Orang yang mengetuk pintu itu berkata, "Senang bertemu denganmu. Perkenalkan, namaku Park Gayong. Aku bekerja untuk Nona Muda Im Bona. Nona Muda mengundangmu untuk datang ke pesta perayaan malam ini." Mendengar itu, Eunho sedikit bingung dan menanyakan pesta perayaan tentang apa. Park Gayong menjawab, "Kamu akan mengetahuinya begitu sampai di sana." Lalu Eunho berkata, "Aku harus berangkat kerja besok. Bisakah kamu menyampaikan pada Bona? Aku minta maaf." Secara mengejutkan, Park Gayong menunduk sembari berkata, "Jika kamu tidak datang, aku akan dimarahi. Tolonglah bantu aku." Lalu Park Gayong memeluk kaki Eunho sembari berkata, "Tolonglah selamatkan aku. Tolonglah, please." Merasa tak ada pilihan, Eunho mengiyakan dan akan menghadiri pestanya. Kemudian Shin berpindah ke sisi Bona. Terlihat Bona sedang mencoba pakaian yang didapatkan dari sekretarisnya. Ia berkata, "Dari mana sekretaris mendapatkan pakaian ini? Pakaian ini sangat cantik dan cocok untuk pertemuan nanti."
Sedikit informasi, di sini gambarnya tidak bisa full semua karena terlalu terbuka dan mungkin ada beberapa yang disesuaikan jika memungkinkan. Oke, kita lanjut lagi. Sembari bersemangat dan berbinar-binar, Bona berkata, "Dengan ini aku pasti bisa merayunya." Terlihat di atas meja persiapan pestanya sudah selesai. Kemudian Bona mencoba minumannya untuk menguji keefektifan dari minuman surga itu. Tanpa berlama-lama, Bona langsung meneguk minuman itu. Kemudian ia pun sangat terkejut karena minuman surga itu sangatlah kuat efeknya. Sembari berguling-guling, ia berkata bahwa rasanya seperti tenggorokan terbakar. Tak lama kemudian Eunho pun tiba. Dengan mata yang berbinar-binar, Bona menyapanya. Eunho pun dibuat heran karenanya. "Bukankah ada pesta? Tapi kenapa tidak ada orang lain di sini?" tanya Eunho. "Karena pesta ini hanya untuk kita berdua," ujar Bona sembari menggoda. Lalu Bona menggandeng tangan Eunho sembari mengajaknya untuk minum duluan. Terlihat Bona sedang menuangkan minuman itu untuk Eunho. Dan saat Eunho meminumnya, ia dibuat terkejut karena rasanya pahit. Dengan tersenyum, Bona berkata, "Opa, apa pendapatmu mengenai diriku hari ini? Aku menggunakan pakaian ini khusus untukmu loh," sembari menunjukkan belahan apemnya pada Eunho. Melihat itu, wajah Eunho memerah. Kemudian ia menengguk minuman itu sembari memalingkan wajahnya. Melihat itu, Bona pun senang karena sesuai dengan harapannya. Lalu Bona berkata, "Opa, ada berapa jari yang aku angkat ini?" Dengan pusing, Eunho menjawab, 4 jari. Bona pun tersenyum sembari mendekati Eunho. Ia berkata, "Wah, Opa mabuk sekali hingga dia tidak bisa menghitung jari. Kali ini kita akan melakukannya sampai selesai." Bona pun mengambil inisiatif dengan menciumnya. Dan kemudian mereka berdua pun bermain push rank untuk yang kedua kalinya. Sedikit informasi, beberapa chapter Mimin lewati karena setelah push rank mereka tidur bersama. Dan saat bangun, Bona meminta Eunho untuk menjadi kekasihnya. Dan pada akhirnya mereka pun resmi berpacaran.